sampai kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oleh karenanya, kita tidak bisa lari dari masalah, tapi yang kita bisa adalah memilih untuk bahagia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Triple C yang dirahmati Allah, selamat datang dan kembali lagi di program Ngabuburit bersama Triple C dengan Ati Suaryati di sini yang akan menemani ngabuburit sahabat Triple C yang ada di rumah selama beberapa menit ke depan. Sahabat Triple C, siapa sih yang hidupnya nggak mau bahagia? Pasti sahabat Triple C semuanya tiap hari pengennya rasanya bahagia terus. Yang setiap harinya tidak memikirkan masalah atau problematika kehidupan. Siapa sih yang nggak mau? Tapi ternyata kenyataannya tidak begitu ya. Atau bahkan kita memikirkan sampai pada aduh, aku kepengen kembali ke masa kecil lagi nih, yang tidak memikirkan hal-hal yang kompleks kayak gitu. Karena semakin kita dewasa, sepertinya masalah akan semakin besar, atau semakin ketika kita menikah, malah itu sama aja melipat gandakan masalah. Jangan seperti itu ya sahabat Triple C. Sahabat Triple C, sebenarnya yang namanya ujian itu selalu ada di setiap kita manusia yang masih hidup di bumi ini. Dan menurut saya ujian yang hadir ke dalam diri kita itu adalah bagian dari untuk peningkatan kapasitas diri kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oleh karenanya kita tidak bisa lari dari masalah, tapi yang kita bisa adalah memilih untuk bahagia. Nah, dan yang satu lagi, kalau misalkan sahabat Triple C, jangan sampai dalam kondisi yang putus asa. Karena kalau misalkan sahabat Triple C dalam kondisi putus asa, maka akan jauh dari rahmat Allah dan Allah tidak akan menolong hamba-hambanya yang berputus asa. Oke, maka ketika ada ujian, jangan lupa untuk senantiasa semangat dalam melalui ujian tersebut dan kita semakin bisa meningkatkan kapasitas kita. Dan tema kali ini di Ngabuburit bersama Triple C sore ini adalah agar hati tetap bahagia. Sahabat, sebenarnya bahagia itu adalah satu pilihan, tinggal kita mau memilih untuk bahagia atau tidak bahagia. Dan cara kita untuk bahagia itu seperti apa, itu juga menjadi pilihan. Apakah kita ingin memilih cara bahagia dengan baik ataupun sebaliknya. Maksudnya cara yang tidak baik adalah misalkan, oh kita bahagia dengan cara menghambur-hamburkan uang. Nah itu kan kayaknya nggak baik ya. Atau kita bahagia dengan cara makan yang banyak. Nah itu kan juga nggak baik juga. Maka pilihlah cara yang baik, karena perlu diingat ya sahabat, dengan kita memilih bahagia dengan cara yang baik akan menghasilkan perasaan hati yang lebih tenang, lebih tentram, insya Allah, dan lebih berkah. Oke, yuk kita lakukan cara terbaik untuk memilih agar hati kita lebih bahagia dengan cara yang baik. Yang pertama yang harus sahabat pilih adalah pilihlah untuk selalu berpikir positif. Nah, ini penting banget untuk sahabat Triple C senantiasa melalui harinya dalam berpikir positif, sehingga setiap ujian yang datang, sehingga setiap masalah yang datang, kita ambil dari sudut pandang yang lebih luas dulu. Karena dengan kita berpikir positif, insya Allah akan ada semangat untuk kita bisa memperbaiki masalah itu dengan cara yang lebih baik dan lebih bijak. Dan beberapa penelitian menyatakan ketika kita memilih untuk berpikir positif, secara tidak langsung energi di dalam diri kita akan lebih fokus untuk menyelesaikan masalah dan juga lebih percaya diri. Yang kedua, pilihlah untuk selalu berbuat baik. Seperti yang sudah saya sampaikan di segmen sebelumnya mengenai 3 cara berbuat baik, maka sejatinya ketika kita berbuat baik, maka Allah akan memberikan pahala sesuai yang apa kita lakukan dan apa yang kita niatkan. Seperti di Quran surat Ar-Rahman ayat 60, di situ Allah berfirman bahwa tidaklah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Dan tahukah sahabat, dengan kita sering berbuat baik, maka secara tidak langsung hormon
kebahagiaan di dalam tubuh kita itu juga akan meningkat. Yang ketiga, pilihlah untuk selalu menyeimbangkan kehidupan kita. Allah menciptakan kita dengan berbagai banyak potensi yang kita punya, termasuk jasad, ruh, dan akal. Berikan ketiga potensi tersebut dengan apa yang sudah Allah anjurkan. Di antaranya, yang pertama, kita mengisi ruh kita dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa berzikir dan senantiasa berdoa kepada Allah. Lalu yang kedua, asupan apa di dalam jasad kita untuk memenuhi potensi jasad kita, yaitu dengan cara makan makanan yang halal dan baik. Lalu untuk mengisi potensi akal kita adalah dengan cara memberikan wawasan, sering-sering membaca buku dan ilmu-ilmu tambahan. Untuk poin yang terakhir ini, biar lebih jelasnya, sahabat Triple C bisa cek lagi di segmen bersama Bapak Cahyo Siswo Utomo di 3 penyusun manusia. Di situ juga dijelaskan bahwa bagaimana kita mengisi 3 potensi yang sudah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hidup lebih seimbang. Semoga 3 hal ini ketika dilakukan oleh sahabat Triple C dan juga saya khususnya, Allah senantiasa memberikan hati kita yang tenang, tentram, dan senantiasa dalam kebahagiaan. Dengan hati kita yang selalu bahagia, maka insya Allah kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dan produktif. Sekian yang bisa saya berikan, karena kekurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya datangnya daripada Allah. Semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan dan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Stay aktif dan produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.